Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, pada sehat semuanya ya. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di kelas daring Ibu pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kelas daring hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini tuh diberkahi oleh Allah. Sebelumnya belajar, barulah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Ar-Rahman ya sudah mau memimpin doanya. Bilang hadir ya kalau hadir ya. Sri Indah Lestari. Hadir, Bu. Ella Indira. Hadir, Bu. Rosca. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Hari ini kita itu akan belajar mengenai masalah-masalah ekonomi. Sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang materi kebutuhan sih ya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, ya kan? Kita juga kemarin sudah belajar tentang apa itu ekonomi ya kan. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, sedangkan kebutuhannya itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Hari ini kita akan bahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita itu akan mempelajari tentang identifikasi permasalahan pokok ekonomi secara umum dan klasik. Kemudian menganalisis permasalahan pokok ekonomi modern. Kemudian satu lagi menyajikan hasil analisis masalah ekonomi modern dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi nanti diharapkan setelah selesai ini kalian tahu apa-apa saja permasalahan pokok dalam ekonomi yang baik secara umum, klasik maupun modern. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam tentang materi ini, kita akan melihat dulu video ya. Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Ya ke kiri kanan kita pun ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik tapi sampai insinyur, manajer bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan sampai di situ aja perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang nggak ada dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal melonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Sudah selesai kita menonton videonya, ya kan? Oke, tadi di dalam video itu tentang masalah
ekonomi, tetapi dalam kaitannya dengan masa pandemi sekarang ini. Video tadi, mana contoh dari permasalahan ekonomi klasik yang kalian ketahui? Oke, Rosca, silakan Rosca. Naiknya harga handphone, Bu. Naiknya harga handphone. Kalau kenaikan harga handphone itu masuk yang mana ya, Rosca? Distribusi, Bu. Distribusi. Oke, ada lagi yang mau menanggapi teman-temannya atau bisa dikasih sanggahan? Oh enggak, saya enggak setuju gitu. Ada yang bisa? Oke, Ella. Masalah ekonomi klasiknya saat distribusi karena nggak bisa ekspor dan impor. Oh, nggak bisa terjadinya ekspor impor ya selama masa pandemi ini. Ekspor impor itu masuk ke mana ya, Ella? Ke distribusi, Bu. Ke distribusi, oke. Nah, oke. Sebelum kita berlanjut untuk diskusi kelompok, kita akan lihat dulu sedikit materinya agar kalian itu paham apa sebenarnya materi kita hari ini ya kan. Kalau masalah ekonomi itu ada yang namanya masalah ekonomi secara umum. Secara umum itu dia berkaitan tentang kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan pemuasnya terbatas. Sedangkan masalah pokok ekonomi klasik itu dia lebih ke masalah produksi, kemudian masalah distribusi, kemudian satu lagi masalah konsumsi. Oke, kemudian untuk materi berikutnya, kan masalah ekonomi modern. Itu ada 3, what, how, sama forum. Jadi barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Jadi di masa pandemi ini kira-kira barang apa ya yang sepertinya jadi bahan yang memang benar-benar harus diproduksi di saat masa pandemi ini. Ketika masker itu di masa pandemi ini sangat menjadi barang yang langka di masyarakat, bagaimana pemerintah melakukan produksinya atau bagaimana mereka memproduksinya? Apakah diperbolehkan masyarakat luas untuk memproduksinya atau hanya pemerintah yang boleh memproduksi masker? Ada yang bisa menanggapi? Masyarakat boleh membuat masker sendiri dari kain. Oke, Ayla Indira menjawab bahwasanya, Bu, masyarakat boleh membuat masker itu sendiri, Bu, dengan kain seperti itu, nggak mesti seperti yang dibuat pemerintah. Kelompok 1, Nazim, Regita, ya Anggi, Pandi, Rita, Pinka, Sri Indah Lestari. Oke, sekarang lihat ke layar tugas kalian ya hari ini ya. Diskusi, karena memang udah Ibu bagikan juga kan di Google Classroom semalam masalah diskusi kita. Jadi ini kalian tinggal menyelesaikan dan kirim kepada Ibu melalui LKPD online-nya ya. Ini dia tugas diskusinya, menganalisis masalah-masalah klasik di masa pandemi dan masalah modern di masa pandemi ya kan. Kalian sudah berdiskusi dan di kelompok WA juga sudah Ibu lihat kalian berdiskusi. Silakan Rosca bacakan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. 1. Menurunnya produksi beras. Pemecahan masalah. 1. Menambah benih yang akan ditanam. 2. Pemerintah memberikan bantuan pupuk dan benih. 3. Memperluas lahan pertanian. Konsumsi. Matinya sektor pariwisata karena PPKM sehingga tidak ada penjualan tiket pariwisata. Pemecahan masalah. Membuka tempat pariwisata dengan konsumsi. Masyarakat tidak bisa memanfaatkan tabung oksigen dengan baik. Pemecahan masalah. Himbauan dari tenaga medis tentang cara penggunaan tabung oksigen. 2. Produksi masker medis di Indonesia sangat meningkat karena pemerintah mewajibkan agar memakai masker. Pemecahan masalah, karena masker sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, pemerintah harus menurunkan harga masker. Distribusi, adanya panic buying.
Pemecahan masalah. 1. Pemerintah memberikan imbauan agar masyarakat tidak panik buying. 2. Diharapkan masyarakat agar tidak panik dan membeli sesuai kebutuhan saja. Konsumsi. Di tengah pandemi ini, pemerintah mewajibkan anak sekolah untuk daring, namun tidak semua anak dapat membeli kuota internet. Pemecahan masalah. Pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk anak-anak kurang mampu. Oke, Ibu mau memberikan sedikit tanggapan ya untuk hasil dari kelompok 3. Bahwasannya tadi di sini permasalahannya ada masalah masker medis di Indonesia sangat meningkat karena pemerintah mewajibkan memakai masker. Jadi permasalahan masker di masa pandemi ini juga termasuk ke dalam masalah produksi, ya kan? Masalah produksi. Jadi ketika pemerintah menyuruh semua masyarakat untuk memakai masker, otomatis pemakaian masker akan semakin banyak, ya kan? Jadi otomatis pemerintah ini harus bisa membuat masker ini mencukupi di dalam masyarakat. Jangan sampai sudah membuat kebijakan tentang pembuatan masker, malah nanti jadinya tidak mematuhi kebijakan karena tidak adanya ketersediaan masker di masyarakat. Oke, Kakak Rosca, kita langsung baca ke masalah modern ya. Masalah modern. 1. Permasalahan langkanya bawang putih. Apa yang diproduksi bawang putih? How, bagaimana memproduksinya? 1. Membudidayakan penanaman bawang putih. 2. Mengimpor bawang putih dari luar negara. For whom, untuk siapa produk itu? 1. Restoran. 2. Rumah. 3. Pedagang. 4. Pabrik industri. Enggak. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya mengenai permasalahan ekonomi modern di masa pandemi dan permasalahan ekonomi klasik di masa pandemi. Ibu akan sedikit memberi tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 2 untuk masalah bawang putih. Ibu mau bertanya dulu kepada kelompok 2 ini. Apakah bawang putih di masa pandemi ini sangat dibutuhkan gitu di masyarakat? Ayo Rosca, siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Apakah di saat pandemi sekarang ini memang bawang putih itu sedang naik daun, Bu? Jadi makanya bawang putih ini langka di masyarakat. Mungkin apakah jadi obat COVID atau apa? Makanya kalian buat ini sebagai permasalahan di masa pandemi. Sebagai antioksidan untuk menjaga kekebalan tubuh, Bu. Oh, bagus sekali ya. Berarti memang bawang putih ini di masa pandemi itu memang terjadi kelangkaan. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan untuk antioksidan. Jadi ada alternatif-alternatif lain sebelum terkena COVID memakai bawang putih, atau yang sudah terkena COVID memakai bawang putih untuk misalkan hilang penciuman, ya kan? Penciuman selama pandemi ini, misalkan COVID kan tanda-tandanya hilang penciuman. Menggunakan bawang putih untuk mematikan virusnya, seperti itu. Oke, Rosca, apa yang kita pelajari hari ini, Rosca? Kebutuhan, masalah ekonomi terbagi 2 menjadi masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Oke, masalah ekonomi itu Bu terbagi 2, masalah ekonomi klasik sama masalah ekonomi modern. Lanjut ya, Ibu simpulkan untuk materi kita hari ini agar kalian bisa membawa ilmu setelah kita belajar hari ini. Hari ini kita itu sudah belajar mengenai masalah ekonomi, baik masalah ekonomi klasik maupun ekonomi modern, ya kan? Masalah ekonomi klasik itu berkaitan dengan yang namanya distribusi, konsumsi, dan produksi, ya kan? Produksi itu adalah menghasilkan barang, konsumsi itu memanfaatkan barang, dan distribusi itu adalah menyalurkan barang. Kemudian ada juga di dalam masalah itu namanya masalah modern, itu berkaitan tentang apa yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa itu diproduksi agar nantinya pemerintah tidak salah memproduksi barang. Jadi nanti kalau misalkan tidak memperhatikan masalah what, for whom, sama how, nanti akan terjadi yang namanya penumpukan barang ataupun kelangkaan barang. Oke ya, jadi di masa pandemi ini permasalahan klasik dan permasalahan modern itu memang sangat
banyak sekali. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mengatasi permasalahan di kehidupan kalian. Misalkan kalian perhatikan, oh masalah tadi ada yang bilang masalah bawang putih itu langka. Jadi memang nanti ketika kalian punya keahlian atau apa, kalian bisa buat di rumah itu nanam di polybag kecil seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom link tugas. Siapa yang paling tercepat mengirimkan tugas dan jawabannya benar kepada Ibu akan Ibu beri tambahan skor untuk perolehan reward yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ini semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan memberikan pengetahuan baru sama kalian. Dan tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kalau keluar rumah tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.